Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan anak-anak yang kami cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ala, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala hadirkan kita kembali di majelis ilmu. Kita paham bahwa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fariidah, sebuah kewajiban yang berkesinambungan sampai datangnya kematian bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, laki-laki dan perempuan. Kita mengerti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah Ta'ala berikan kepahaman dalam agama ini. Yufaqihu fid din, diberikan kefakihan dalam agama ini. Di dalam hadis Sunnah, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, dan sejatinya itu adalah sebuah pelajaran besar buat umat, sehingga hadis ini disebut dengan induknya sunnah. Induknya hadis. Di dalam hadis ini poin besar yang disebutkan adalah 3 martabat Islam. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Islam 5 rukunnya, iman 6 rukunnya, ihsan 1 rukunnya. Di akhir perbincangan Nabi dengan Jibril alaihissalam, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang datang itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan itulah adab para sahabat kepada Nabi. Nabi mengatakan, wa Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
Ia adalah Jibril alaihi salam datang kepada kalian mengajarkan din kalian, agama kalian. Pada satu kesempatan Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah ta'ala menyebutkan syarah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah berikan kepahaman dalam tafaqquh fid din. Din yang mana? Din yang ini dia. Kata Nabi, "Ya Jibril, atakum yu'allimukum dinakum." Datang mengajarkan kepada kalian din kalian. Orang yang memahami Islam, memahami iman dan memahami ihsan, inilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik. Allahu Akbar. Baiklah. Ini pertemuan kita yang kedua dalam satu tema besar yang kita kasih judul dengan kenapa kita memilih menjadi salafi. Kemarin tidak ada kata memilihnya. Pertemuan kedua ini saya pikir-pikir elok ditambah dengan kata memilih. Juga seperti kita limadha ikhtartu manhaj salaf. Kenapa aku memilih manhaj salaf? Kenapa kita memilih menjadi salafi? Sudah dua pertemuan dengan ini. Sekedar murajaah apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya dalam waktu yang cukup sebentar, sejenak saja. Ikhwati fillah barakallahu fikum, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, tentunya di awal kajian kita sebutkan tentang motivasi ilmu. Kita hendaklah senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, pentingnya berjelis ilmu. Dan kembali juga pada kesempatan ini saya memotivasi diri saya. Kita hidup di zaman fitnah. Kita butuh bimbingan para ulama. Bahkan saya melihat tidak hanya bimbingan ilmunya, tapi juga tarbiyahnya. Bukan hanya ta'limnya, tapi juga tarbiyahnya. Apa ta'lim? Jika dibedakan maknanya, maka ta'lim bermakna proses transferan ilmu. Adapun tarbiyah adalah proses pendidikan. Jadi kita butuh bimbingan ilmu dan juga pendidikan. Dalam konteks kesalafian, kita butuh ilmu. Di atas manhajus salaf, kita ternyata juga butuh tarbiyah as-salafiyah, pendidikan salafi. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian pada kesempatan sebelumnya kita juga sedikit sebut tentang betapa pentingnya kita bertawakal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih manhaj salaf. Ya. Dan saya sudah sebutkan bahwa kajian ini di antara rujukan saya yang besar adalah kajian dirasat fil manhaj, sebuah kajian Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala yang sekarang sudah ditafrid, ada transkripnya, dan juga kajian Ustaz Al-Walid Abdul Hakim bin Amir Abdad tentang kitab Aqidah dan Manhaj, serta asatizah kita yang lainnya. Kita juga sebutkan keberkahan ilmu bersama orang-orang yang lebih tua dari sisi ilmu dan umur. Maka kami yang muda-muda ini terus menganjurkan kepada kita untuk terus berguru kepada guru-guru kita yang senior selagi mereka masih hidup. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kenapa kita memilih manhaj salaf? Ikhwati fillah, pada pertemuan sebelum ini saya mencoba ingin mengetuk hati saya
dan hati kita bersama. Kenapa kita memilih menjadi salafi? Dan sudah saya sebutkan, ini adalah kajian manhaj yang biasanya kajian ini keras, lebih tepatnya tegas, namun dipahami keras. Dan saya ingin mencoba belajar kajian ini disampaikan dengan cara yang lebih lembut, versi saya lah mungkin setidaknya, namun tidak bisa meninggalkan sikap tegasnya. Kalau berbicara tentang manhaj, tidak bisa, karena dia harus jelas A atau B atau A, wilayahnya ijtihadiyah, fikhiyah, atau manhajiyah. Ini perbedaan hukum fikih, kita rahabatus sadar, lapang dada. Tapi kalau wilayahnya adalah akidah dan manhaj, yang dikenal dengan panggilan INYA DR. Ayahnya orang hebat, dia juga orang hebat. Buyangga punya tafsir 30 juz, namanya tafsir Al-Azhar, lengkap. Sekarang dicetak 9 jilid. Saya punya, kita punya di pustaka. Baik, kira-kira Majelis Ulama ketika itu kan tidak sembarangan juga dibentuk oleh Pak Harto ya. Dan Buya Hamka tegar, tidak main-main, sehingga dalam fatwa tentang haramnya Natal, Buya Hamka istiqomah, tidak bisa diganggu gugat. Perannya apa? Ya, di negeri kita ini disebut sebagai pewaris tugas para nabi, memberi fatwa, mufti. Nah, ini salah satu fungsi dari MUI ini, memberi fatwa, membimbing dan pelayan umat, penegak amar ma'ruf nahi munkar, baik, dan seterusnya. Dan MUI ini ada struktur organisasinya, Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, komisi-komisinya, kemudian juga ada cabangnya di setiap wilayah-wilayah dan daerah-daerah. Artinya di negeri kita ini, MUI ini tentu sesuatu yang tidak diragukan. Baik, coba kita baca. Ini tidak sembarangan. Nah, kok surat itu lengkap dengan nama-nama jalannya tentu. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salaf _ salafi. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Administrasi Jakarta Utara menimbang A, bahwa pada akhir-akhir ini berkembang kajian-kajian salaf di beberapa daerah yang banyak masyarakat belum memahami makna salaf itu. Begini, itulah ciri-ciri salafi. Dan ini fatwa dikeluarkan kan 2009 April, 8 April 2009. Berarti 2009 itu dakwah salaf atau dakwah asatidz salafi sudah mulai berkembang di Jakarta itu. Daerah kita belum. Sudah mulai suara. Dan ingat, ciri-ciri dakwah as-salafiyah itu ada dua, kata para ulama, dan ini pernah saya dengar dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Satu, ciri-ciri dakwah as-salafiyah itu berdakwah kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Bahkan pembahasan kitab tauhid khusus tentang uluhiyah Allah Ta'ala saja, para ulama kita menyarankan mengkaji kitab Thalathatul Usul, Qawaidul Arba', kitab tauhid. Setelah kitab ini Kasyfus Syubhat, itu dalam tauhid uluhiyah baru. Belum lagi asma wa sifat, ngaji kitab Qawaidul Muthla dan seterusnya, Fiqh Asma'il Husna. Maka ciri-ciri dakwah salafi berdakwah kepada tauhid
Dan yang kedua, berdakwah kepada di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah. Ini tauhid. Berdakwah kepada jalan Allah, tauhidullah. Ala basiratin, di atas ilmu, bukan perasaan. Di atas wahyu, bukan ra'yu. Di atas petunjuk yang datang dari langit, yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta, bukan yang dibuat-buat oleh manusia yang akalnya terbatas, perasaannya kadang tidak menentu. Untuk itulah di mana-mana jemaah-jemaah salafi, mereka mencintai majelis ilmu. Dan itulah salah satu tanda seseorang itu. Tengok saja dakwahnya kepada tauhid atau dakwahnya di atas ilmu. Ajib. Sehingga majelis-majelis kajian atau jemaah-jemaah itu senantiasa ilmu. Dan pertemuan sebelumnya sudah saya sebut. Kenapa kok sibuk-sibuk dengan ilmu saja? Kok tidak sibuk dengan amal, dakwah, perjuangan, pengorbanan? Betul, dakwah, perjuangan, pengorbanan itu kewajiban kita yang ketiga dari 4 kewajiban kita. 4 kewajiban itu adalah ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dan kewajiban kita yang pertama ilmu. Baik. Itulah sebab kita cinta majelis ilmu. Dan ingat, ketika Nabi menyebutkan bahwa di akhir zaman banyak para fuqaha, sedikit para fuqaha, banyak yang ahli ceramah, sedikit yang mendalami ilmu yang diwariskan Nabi. Pada ketika itu, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ini yang menyebutkan adalah Nabi dalam riwayat At-Tabrani. Pada saat itu menyibukkan diri dengan ilmu, bukan sekadar beramal, lebih baik dari sekadar beramal. Ajib. Berarti menuntut ilmu juga adalah bagian dari amal. Allahu Akbar. Dan cobalah lihat, dengarlah majelis-majelis, Masya Allah. Memang pecinta ilmu. Saya cukup berkelana di negeri ini tapi ya. Atau di internet juga. Alhamdulillah kita sekarang setiap hari juga belajar dengan Syekh. Ya, tadi saya terlambat karena agak telat kami selesai belajar dengan Syekh. Itu juga bahas kitab hadis Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain. Syekh Qasim At-Ta'zif salah seorang murid Syekh Mukbil, seorang ahli hadis di Yaman. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad kita juga belajar dengan Syekh Abdurrahman Al-Masyiki dari Buraidah, untuk bahas tentang tauhid, thalathatul usul. Itu hadis-hadis. Tak keluar dari qala Allah qala Rasul. Baik. Ini panjang nanti ini. Makanya semaraklah kajian-kajian. Kalau nggak percaya sama saya, tengok aja nanti. Di mana ada orang salafi, di situ sudah dipastikan akan ada perjuangan untuk menghadirkan majelis ilmu. Itu aja ciri-cirinya. Nah, baik. Nah, makanya di Jakarta Utara ketika itu mulai sibuk. Nah, ini kajian salafi, menuju sibuk. Wah, di sini makanya diterangkan kajian-kajian salaf. Poin A-nya, poin B, bahwa terjadi kesalahpahaman dan dalam memahami salaf. Nah, salah paham ini bahaya. Makanya sumber kesesatan itu ada 2. Satu berdalil dengan yang bukan dalil. Apa yang bukan dalil? Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang sahih. Yang kedua, salah di dalam memahami dalil. Jadi salah paham itu bahaya. Tandanya salah paham nih. Itu buktinya salah paham itu bahaya. Baik. Makanya datanglah majelis ulama meluruskan pemahaman yang salah. C, bahwa muncul vonis sesat
kepada keberadaan kajian-kajian salafi, kajian sesat. Dan ini tidak akan menutup kemungkinan sebagaimana juga faktanya akan terjadi di daerah-daerah lain di mana kajian-kajian salafi karena memang nampaknya lain, ya, orang yang datang jenggot panjang, celana cingkrang, cara model ceramah ustadznya tidak seperti model ustadz-ustadz yang biasa-biasa. Kadang kan sering begitu kan, karena latar belakangnya berbeda. Ada yang lama di Saudi, ada yang lama di Yaman. Kalau saya lama di Indonesia, gaya ceramah masih terpengaruh gaya-gaya yang diajari oleh guru-guru dulu. Jazahumullahu khairan, semoga Allah menjalas jasa mereka. Guru-guru kita ya tetap guru-guru kita dengan segala jasanya. Baik. Untuk itu datang klaim salah muncul vonis sesat kepada keberadaan kajian-kajian salaf. D. Bahwa oleh karena itu MUI Kota Administrasi Jakarta Utara perlu memberikan penjelasan tentang salaf garis miring salafi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, sebab kalau sudah terprovokasi bahaya. Bisa jadi terjadi pertengkaran, cekcok, kemudian pukul-pukulan, bahkan bunuh-bunuhan. Ini tidak baik. Ini sangat bahaya. Al-qatil wal maqtul di mana? Orang yang membunuh dan dibunuh di mana? Final, di neraka. Gimana? Baik, untuk itulah ikhwati fillah barakallahu fikum, lahirlah mengingat. Nah, itu baru menimbangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Majelis ulama ini membawakan ayat Allah. Jadi menimbangnya itu dibawakan apa? Ya, dibawakan ya ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak juga sembarangan. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini merupakan fondasi penting dalam etika menerima dan menyebarkan berita. Karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan untuk bertabayun, memeriksa dengan teliti. Kata orang sekarang, klarifikasi. Ketika menerima berita dari orang fasik, timbul pertanyaan, orang fasik itu siapa? Karena Allah menyebutkan, in ja'akum fasikun binaba'in. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu. Siapa orang fasik di sini? Orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, sehingga keadilan dan kejujurannya diragukan. Ketika para ulama menyebutkan ta'rif daripada fasik, huwa man yakhruju 'anit ta'ah atau man kharaja 'anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan, wa fasaqa 'an amri rabbih, dan mereka fasik tidak mengerjakan perintah Rabb mereka. Baik. Jadi kalau kadang-kadang orang yang memvonis sesat itu kadang preman-preman. Dan dalam penjelasan para ulama juga menyebutkan tentang pentingnya tabayun. Sekalipun itu dari orang yang tidak fasik secara lahirnya, kita juga perlu klarifikasi, tanya lagi. Berita itu seperti apa ketika menyebut orang lain. Baik. Tabayun ini penting untuk memastikan kebenaran satu berita. La ilaha illallah. Apalagi orang-orang yang fasik. Baik. Makanya fatabayyin wa tathabbutu min ahammi ma yajibu 'ala al-muslim fi hadzal 'asr. Kata para ulama, tabayyun dan atau tathabbut, memastikan kebenaran suatu berita, ada hal yang terpenting yang wajib bagi seorang muslim di zaman ini, likathratil akadzibi wal akhbaril muzayyifati, karena banyaknya berita kebohongan dan berita palsu. La ilaha illallah. Baik. Jadi menimbang ayat ini. Kemudian ditambah lagi dalam surah Al-Ahzab
Pokoknya malam ini kita ngaji fatwa majelis ulama ini saja. Makanya sendiri saya kirim ke Salim untuk disebar. Demikian juga dalam surah Al-Ahzab, di mana Allah menyebutkan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patutlah bagi seorang laki-laki mukmin dan mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, ketetapan, adanya pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti kalau seperti itu kita perlu tengok ketetapan Allah dan Rasul seperti apa. Kalau ada satu masalah, kita tengok Allah dan Rasul menghukumi bagaimana. Dan ingat, di dunia ini ketetapan hukum itu hanya dua saja. Nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja, al-haq dan batil, yang benar dan yang salah. Kalau bercampur yang al-haq dengan yang batil, maka dia jadi batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah, jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Laba campur cik kucing dengan susu. Maka tidak kita terima lagi. Allah sebut begitu. Mana yang hak? Yang hak yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasulnya. Mana yang batil? Yang datang dari manusia yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Jelas. Makanya perlu ditimbang. Nah, kalau kita tentang itu, maka kita bisa sesat. Apa sebab yang datang dari Allah itu hak? Minimal ada 3 alasan. Satu, ilmu Allah maha luas. Kenapa yang datang dari manusia itu bisa batil kalau bertentangan dengan ketetapan Allah? Karena ilmu manusia terbatas. Ilmu Allah luas. Tidak ada yang Allah tidak tahu ilmunya, tidak ada. Ilmu manusia terbatas. Ada orang yang ahli dalam ilmu fisika, ilmu IPA tak pandai. Ada orang ahli komputer, menukang tak bisa. Di toko-tokonya komputer nih, seperti buat gaya menukang, tidak bisa. Terbatas. Banyak kau pandai komputer, ada nukang jago. Ilmu manusia terbatas, maka ilmu Allah yang tidak terbatas. Maka kita serahkan kepada Allah itu sebuah keharusan. Alasan yang kedua, kenapa yang datang dari Allah hak dan yang datang dari manusia apabila bertentangan dengan hukum Allah batil? Karena Allah Ta'ala tidak pernah lupa dan salah. Adapun manusia tempat salah dan lupa. Alasan yang ketiga, kenapa yang datang dari Allah untuk mengatur hidup manusia ini menjadi hak? Karena Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan manusia, sehingga Allah tahu mana yang terbaik sejak dunia hingga akhiratnya. Adapun yang dari manusia, kenapa batil apabila bertentangan dengan ketetapan Allah? Karena memang manusia apabila jauh-jauh dari Allah, syaitan yang menguasai dirinya. Kalau sudah syaitan yang menguasai dirinya, banyak kemelaratan yang akan ditimbulkan. Kacau bilau kata orang seberang. Tidak akan ada eloknya kita dari. Maka berdasarkan ayat ini kita tengok. Kalau sudah datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Sekarang kita timbang-timbang. Ketika ada fatwa tentang, ketika ada isu bahwa Salafi ini sesat, Allah dan Rasulnya menetapkan seperti apa. Kemudian ditambah lagi dengan ayat ya di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah, taatilah Allah dan taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kalian. Umara dan ulama pemimpin di sini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi wa rasuli. Apabila kalian berbeda dalam satu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
Ini mengatakan sesat, ini mengatakan tidak sesat, ini mengatakan begini, ini mengatakan begitu. Kewajiban kita apabila beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kewajiban kita. Lalu di sini ada syarat. In kuntum tu'minuna billah, maksudnya jika betul-betul kalian beriman. Sudah dijawab sebelumnya. Kalau memang betul kalian beriman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bisa-bisa iman kita dalam ancaman. La ilaha illallah. Jika kalian beriman, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kemudian juga dibawakan firman Allah berikutnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian ikuti kebanyakan orang sebut begini walaupun banyak, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Dulu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Pegang teguhlah olehmu prinsipnya generasi terdahulu salaf, sekalipun manusia mencelamu, sekalipun orang-orang menghina kita, menyatakan sesat, menyatakan ini bahaya. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan jauhilah pendapat-pendapat yang baru yang tidak dikenal di zaman Nabi. Wa in zahrafuhu laka bil qawli, sekalipun mereka menghiasi ucapannya dengan ucapan yang sangat indah, dan seringkali kesesatan itu indah terlihat, nikmat terasa, banyak pengikutnya, plus banyak pula uangnya. Makanya Allah menyebutkan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian ikuti kebanyakan orang saja, niscaya kalian akan terjauh dari jalan Allah. Jadi yang dituntut kita untuk al-jamaah, kata Nabi, itu adalah bukan jamaah satu masjid, tapi jamaah para sahabat. Dan insya Allah dalam pembahasan kita tentang manhaj ini, kita akan bahas ini secara perlahan-lahan dengan pikiran yang tenang dan terbuka. Ikhwatifillah, barakallahu fiikum. Kemudian di sini juga dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi. Langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yakni Al-Qur'an, dan mereka kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu, berpaling dari Al-Quran. La ilaha illallah. Dalam surah Al-Mu'minun. Baik, Allah sudah turunkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini juga sebagai dalil oleh para ulama wajibnya kita bermanhajus salaf. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Ajib.
Di sini di ayat yang mulia ini Allah Ta'ala dengan jelas menyebutkan ada berapa golongan manusia di sini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat. Wasabiqunal awwalun, orang yang terdahulu dan awal-awal masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar. Dan dua. Walladzina tabauhum, dan orang yang mengikuti mereka. Diikutinya jalan orang muhajirin dan ansar. Itulah yang disebut dengan salafiyun, orang-orang mengikuti generasi salaf. Itu jamaknya, mufradnya salafi, orang-orang mengikuti generasi salaf, orang yang mengikuti generasi salaf. Siapa salaf? Pendahulu. Siapa yang pendahulu di sini? As-sabiquna minal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dan awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirinnya? Abu Bakar, Umar, ya? Dan para sahabat yang lain. Siapa orang-orang ansar? Orang-orang yang di Madinah yang menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Keridhaan Allah itulah yang kita cari dalam hidup ni. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum, dan Allah persiapkan bagi mereka jannatin tajri, surga yang mengalir. Surga lah yang kita cari. Tahtahal anharu, sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ada orang yang masuk neraka dan dia tidak kekal dalam neraka. Ada orang yang masuk neraka kekal dalam neraka, dan ada orang-orang yang langsung masuk surga. Jadi kita berharap golongan yang langsung masuk surga, kekal di dalam surga. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Wajib. Ayat yang mulia ini ikhwati fillah, tiga golongan terbaik umat ini. Tiga golongan nilai yang kita tuju. Yang pertama, tidak mungkin kita dapat lagi sabiqunal awwalun, itu tidak mungkin. Di sini 4 golongan ya, sabiqunal awwalun ya. Orang-orang yang masuk dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam penaklukan kota orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Nah, itu yang disebut dengan sabiqunal awwalun itu. Kemudian orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar. Nah, ada 3 golongan. Dan kemudian 1 golongan lagi 4. Walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka. Ternyata itu golongan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang mau kita tuju itu. Makanya kita menjadi salafi karena ingin berharap mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu anhu inilah. Makanya berdasarkan ini, ayat inilah majelis ulama masuk azannya. Tafadhal. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para ulama salafi mengajarkan kita satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha bihi awwalaha. Atau dalam kalimatnya lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Illa ma aslaha awwalaha. Atau la yaslu akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwalaha. Tidak akan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Itu sebab para ulama salafi mengajarkan jemaah-jemaahnya untuk senantiasa mengikuti generasi terdahulu. Karena mereka generasi terbaik umat ini. Sering sudah kita sebutkan, ibarat air yang paling bersih, jernih, murni yang ada di hulunya. Kalau nggak percaya, mupoi kita kaludai. Air jonia, mandi lomak, alam sejuk, udara segar. Kalau tidak ditubur ikan pun banyak. Tapi yang di muara airnya keruh, gabuk banyak. Apa Indonesia? Debu, bukan debu. Indonesia. Awak orang ludai masalah.
Jadi banyak luluannya, banyak kotoran-kotorannya. Kita dari akhir. Baik. Baik. Sekarang kita coba baca fatwa majelis ulama ini. Lalu dibawakan di sini oleh majelis ulama ini dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan masih dalam kategori menimbang, belum diputuskan fatwanya, tapi di dasarnya Quran dan hadis. Masuklah ke hadis. Sebab kita ingat, kita nih mesti berdalil, bukan berdalih. Makanya man faraqad dalil dhalla sabil. Di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering-sering diucapkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, yang saya dengar dari kajian-kajiannya, tentu banyak dalam rekamannya. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, maka tersesatlah jalannya. Baik. Quran selesai. Hadis lagi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah Abdurrahman. Telah terjadi khilaf tentang namanya. Baik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa may ya'ba, siapa yang enggan? Qal man ata'ani dakhala al-jannata, siapa yang taat kepadaku niscaya masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang ingkar kepadaku maka dialah orang yang enggan masuk surga. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini sangat jelas sekali. Hadis yang mulia ini menjelaskan pentingnya ketaatan kepada Rasul sebagai kunci masuk surga. Ketika kita mau masuk surga, ini kuncinya. Semua umat Nabi tercinta, dan umat Nabi itu ada dua. Ada yang disebut dengan ummatul dakwah dan ada ummatul istijabah. Umat dakwah, semua orang yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi, maka disebut umat yang didakwahi Nabi. Dan ada yang disebut dengan umat istijabah, yang menerima dakwah Nabi. Jadi yang menerima dakwah Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku masuk surga. Berarti itu masuk juga yang umat dakwah ya. Semua umatku masuk surga. Yadkhuluna al-jannata, masuk surga. Tidak ada pengecualiannya. Sebelum datang ya. Illa, ini pengecualiannya, afwan. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Masa ada orang yang enggan masuk surga? Makanya para sahabat bertanya, siapa yang enggan? Illa man aba. Qalu man ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa pula yang enggan? Masa orang enggan masuk surga? Ternyata maksudnya man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, taat kepada Rasul itu berarti ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul dalam 4 perkara. Dalam keyakinan. Jadi ittiba'ur Rasul itu baru betul-betul ittiba' atau mengikuti Rasul dalam 4 perkara. Satu, dalam keyakinan. Meyakini apa yang diyakini Nabi sebagaimana cara Nabi meyakininya. Yang kedua, mengikuti Nabi dalam perkataan. Kalau itu wajib, wajib diikuti. Kalau itu sunnah, maka sunnah diikuti. Kalau itu dilarang, tinggalkan. Nabi melarang, maka tinggalkan. Atau mengikuti Nabi dalam dalam zikir-zikir yang disyariatkan Nabi. Itu mengikuti Nabi dalam perkataan namanya. Yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Perbuatan Nabi ada yang menjadi kekhususan Nabi. Tak boleh kita contoh, istrinya lebih dari 4. Tak boleh. 4 boleh, kalau mampu. Kemudian ada perbuatan kemanusiaan Nabi, perbuatan jibiliyah Nabi, perbuatan kemanusiaan Nabi. Maka di situ tidak disyariatkan untuk kita contoh. Apa contohnya? Perbuatan kemanusiaan Nabi. Kira-kira apa?
perbuatan kemanusiaan yang biasa-biasa saja. Ya, perbuatan kemanusiaan. Artinya ini jibiliyah namanya. Nah, perbuatan ini seperti misalkan sampai para ulama juga mencontohkan tentang apa hukumnya memakai jubah. Nah, jubah ini tuh perbuatan kaum Nabi. Dulu kaum Nabi pakai jubah. Nah, itu dalam pendapat yang kuat, ya. Makanya Nabi pakai jubah. Berarti kalau seperti itu pakai baju koko, pakai baju batik seperti Indonesia, itu boleh, silakan. Sebab tidak wajib kita contoh. Namun putihnya ada dalilnya, itu dianjurkan. Sampai juga para ulama menyebutkan tentang sorban. Nah, ini perlu juga didetilkan. Sebab hadis-hadis yang tentang sorban itu secara dalam ilmu hadis kata para ulama derajat kesahihannya tidak sampai kepada derajat kesahihannya tentang keutamaan kepada sorban. Tapi karena Nabi SAW tinggal di padang pasir dan ketika itu mereka pakai sorban. Malam hari mereka berada di gurun, mereka bisa jadikan bantal, mereka bisa jadikan selimut. Nah, itu perbuatan kemanusiaan Nabi. Tidak wajib kita contoh. Berkendaraan pakai onta, tidak wajib juga kita contoh. Buat rumah seperti buat rumah gaya orang Arab, tidak wajib juga kita contoh. Tapi nanti kalau bapak bilang, saya sayang sama Nabi, Nabi dulu pakai jubah, saya nak mencontoh Nabi. Bukan karena adanya anjuran pakai jubahnya, karena dia ingin semua kehidupannya mencontoh Nabi. Karena sayangnya kita mendapatkan pahala. Makanya kalau pakai sorban seperti sorban Nabi, karena sayangnya sama Nabi, itu bukan karena zat sorbannya, maka juga dapat pahala. Itu disebut dengan perbuatan kemanusiaan Nabi. Berarti yang pertama tadi tidak boleh dicontoh. Yang kedua, ini tengok dulu nasnya perbuatan kemanusiaan Nabi. Yang perbuatan Nabi yang mana yang kita contoh? Perbuatan yang ada dalilnya untuk kita contoh. Kalau itu wajib pula dilakukan. Kalau itu sunnah, mustahab dianjurkan pula untuk contoh. Mengikuti Nabi dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ada satu lagi, mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkannya. Yang perkara yang ditinggalkan Nabi ada lagi kaedahnya. Ada perkara yang ditinggalkan Nabi, tengok dulu sebabnya. Ada yang ditinggalkan Nabi memang di zaman beliau itu tidak ada. Ada penghalangnya di zaman beliau. Maka setelah, ini yang pertama, ada penghalangnya di zaman beliau seperti merubah model arah pintu Ka'bah dan yang lain-lainnya. Nabi khawatir umatnya nanti bisa murtad. Berubah arah lagi. Makanya para ulama memahami setelah sekian lama dan umat dah kuat, dirubah itu tidak apa-apa, maka boleh dirubah. Sebab ada penghalang. Yang kedua, waktu itu memang belum ada bendanya. Maka kita buat setelah zaman Nabi boleh. Nabi tak berdakwah pakai mikrofon, Nabi tak pakai laptop, Nabi tak bawa dakwah pakai pakai komunikasi seperti sekarang. Karena memang zaman Nabi tidak ada. Makanya kita buat setelah zaman Nabi, kena bendanya sudah ada dan tidak ada larangan syar'i. Boleh. Jadi jangan top semuanya apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita contoh, termasuk juga berkendaraan. Nabi dulu berdakwah tak pakai handphone, tak pakai mikrofon. Itu kacau lah. Bukan demikian kaedahnya. Nah, lalu perbuatan yang ditinggalkan Nabi yang mana yang perlu kita contoh? Perbuatan yang tidak ada penghalangnya, yang sudah ada benda itu di zaman Nabi, tetap Nabi tinggalkan, maka menjadi sunnah atau menjadi syariat untuk kita tinggalkan. Apa contohnya? Azan sebelum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada penghalang tidak? Tidak ada. Bahkan diperlukan mungkin secara pikiran kita memanggil orang-orang, tapi Nabi tetap tinggalkan. Bendanya ada tidak? Sudah ada azan. Nabi tetap tinggalkan, maka menjadi syariat untuk ditinggalkan. Maka orang yang disebut dengan waman ata'ani dakhalal jannah, orang yang mengikuti Nabi dalam 4 perkara ini dakhalal jannah,
Kalau dia ikhlas, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, niscaya dialah orang yang enggan. Jadi Nabi sudah sebutkan, da'uni ma taraktukum. Cukupkan oleh kalian apa yang aku tinggalkan. Bukan dalam masalah dunia. Sebab masalah dunia, kuntum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan para nabi tidak membawa urusan dunia. Yang dibawa oleh para nabi adalah syariat yang mengatur kita bagaimana cara hidup di dunia. Itu saja. Bentuk benda di dunia tidak ada. Selama itu tidak ada larangan, hantamlah bro. Itu dia. Baik, untuk itu yang dibawa oleh Nabi adalah agama. Kalau yang dibawa oleh Nabi agama, amalan, cara kita beribadah. Makanya cara kita beribadah, an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan seperti yang kita ingin, mau-mau dan suka saja. Bagaimana yang Allah inginkan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Nabi. Dalam hal apa diikuti Nabi? Keyakinan, perkataan, perbuatan, dan perkara yang ditinggalkan sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita ingkari ini, berarti kitalah orang yang enggan masuk surga. Itu saja. Secara faktanya dia enggan masuk surga. Walaupun dia mulutnya manis bagaikan gula. Oh, dia masuk surga. Tapi ternyata hatinya menyimpan, perbuatannya dan hatinya menyimpan racun yang berbisa. Racun apa itu? Mungkin racun kekufuran, racun kesyirikan, racun kemunafikan, atau racun kefasikan. La ilaha illallah. Tak selesai nanti ini baca. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian dalam fatwa majelis ulama ini ditambah lagi. Ada hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahum ma tamassaktum bihi ma kitabullahi wa sunnati wa lan yatafarraqu hatta yarida 'alal haud. Akhrajahu Malik mursalan wal Hakim musnadan wa sahhahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku, keduanya tidak akan terpisah sehingga masuk ke dalam tenaga Al-Kautsar. Allahu Akbar. Ini hadis jelas. Bahkan Nabi SAW satu hari, Masya Allah, berziarah ke makam para sahabatnya. Lalu beliau, dalam riwayat Muslim, seingat saya juga dari sahabat ini, Nabi mengatakan, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Waditu an qad ra'aina ikhwanana. Aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian nih sahabat-sahabatku, orang yang berjumpa dan beriman dengan Nabi, mengikuti Nabi, para sahabat. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd, dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang sepeninggalan kita beriman dengan Nabi, dan ternyata Nabi merindukan kita. Ajib. Dan Nabi rindu sama antum dan kita semua, Masya Allah. Para sahabat bertanya, bagaimana cara engkau nanti ya Rasulullah mengenal mereka? Sebagaimana ya kuda yang putih di tengah-tengah kuda yang hitam, ya, dan seterusnya. Dan Nabi menyebutkan bahwa beliau menunggu umat ini di telaganya. Nabi menunggu umat ini di telaganya, ajib. Tetapi sayang, ada orang-orang yang begitu dipanggil oleh Nabi di telaganya, halum, ayo ke sini mendekat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, dia tidak bisa mendekat. Dan ketika Nabi terus mendengarnya, memanggilnya, dikatakan kepada Nabi,
Qad baddalu dinak. Muhammad, mereka sudah mengganti cara ibadat mereka. Mereka mengganti agama mereka. La ilaha illallah. Mengganti iman, Islam dan ihsan mereka. Mengganti ittiba mereka. Mengganti ketaatan mereka. Nabi mengatakan, "Sohkam. Kalau begitu menjauhlah kalian, menjauhlah kalian." La ilaha illallah. Menjauhlah dia. Menjauhlah dia. Dia umat Nabi, tapi dia tidak istijabah. Dia tidak memanggil seruan Nabi. Untuk da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan buat kalian, bukan dunia tapi ibadah. Allahu akbar. Ini perlu kita ingat. Makanya kata majelis ulama di sini, ini dasarnya menimbang ini. Berikutnya disebutkan lagi hadis. Haddatsana Sa'id bin Mina haddatsana aw sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun faqala ba'dum innahu na'imun qala ba'dum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdhan faqalu inna li sahibikum hadha mathalan fadribu lahu mathalan faqala ba'dum innahum na'imun wa qala ba'dum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdhan faqalu mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatin wa ba'atha da'iyan faman ajaba da'i dakhala ad-dara wa akala minal ma'dubati wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dara. Walam ya'kul minal ma'dubati faqalu awwaluha lahu yafqaha faqala ba'dum innahu na'imun wa qala ba'duhum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdhan faqalu fad-daru al-jannah wad-da'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Ini sangat jelas sekali. Di mana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, satu ketika datang para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau tidur, sebagian mereka berkata ia sedang tidur, sebagian lain menjawab matanya tertidur tetapi hatinya terjaga. Itu beda Nabi, Pak. Jadi mata Nabi tertidur, hatinya terjaga. Awak mata jago, hati tidur. Mata joleh jago mandang kawak condohnya, lihatnya ke kita juga, tapi hatinya entah kemana-mana. Itu beda kita. Ajib. Lalu sebagai lain menjawab matanya tertidur tetapi hatinya terjaga. Mereka berkata, sesungguhnya teman kalian ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki perumpamaan, maka jadikanlah untuknya perumpamaan. Sebagian mereka berkata ia sedang tidur, sebagian lain menjawab matanya tertidur tetapi hatinya terjaga. Mereka berkata perumpamaannya seperti orang yang membangun rumah. Ini perhatikan, seperti membangun rumah, menyediakan hidangan dan mengundang orang untuk datang. Siapa orang yang menjawab undangan, maka ia akan masuk rumah dan menyantap hidangan. Yang tidak menjawab undangan, maka dia tidak akan masuk dalam rumah dan tidak menyantap hidangan. Mereka berkata, jelaskanlah makna perumpamaan itu kepadanya agar ia memahaminya. Sebagian mereka berkata ia sedang tidur, sebagian lain menjawab matanya tertidur tetapi hatinya terjaga. Mereka berkata rumah adalah perumpamaan surga, orang yang mengundang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa orang yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia taat kepada Allah. Siapa orang yang menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah menentang Allah. Dan Muhammad adalah pembeda di antara manusia, antara yang taat dan yang menentang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ajib. Jadi kita diundang untuk masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita santap enggak hidangan itu? Undangan itu kita santap enggak? Tidak mungkin enggak kita santap. Lalu setelah menimbang perkara ini, dibawalah
memperhatikan, kata majelis ulama ini, keterangan dan penjelasan dari beberapa dai salafi. Ini karena keterbatasan waktu, saya tidak jelaskan lagi. Tadi sudah ada penjelasan yang poin pentingnya. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang penting. Di sini perumpamaan tentang rumah. Rumah di sini sorga. Nah, hidangannya ma'dubah, perumpamaan amal soleh dan nikmat-nikmat sorga. Nah, Rasul sudah membuat perumpamaan. Orang yang mengundangnya Nabi. Kewajiban kita menjawab undangan itu. Ini hadis menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul. Karena ini hidangan. Hidangan sorga yang diberikan. Nabi SAW pemisah mana yang benar di antara manusia ini, yang menerima undangannya, yang menyantap hidangannya, dan yang tidak. Ini bahaya sekali. Baik. Lalu memperhatikan keterangan dan penjelasan dari beberapa dai salafi yang telah dikonfirmasi oleh pihak MUI Kota Administrasi Kota Jakarta Utara dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan. Ini dia. Apa keputusannya? Menetapkan pandangan MUI Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salafi. Pertama, penjelasan tentang apa itu salaf garis miring salafi. 1. Salaf garis miring salafi tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Jadi di Indonesia ini Pak, aliran sesat itu tidak sedikit, ratusan. Kalau tidak ribuan sekarang yang sudah terdaftar tuh ratusan, Pak. Saya tidak update yang terbaru, tapi tidak kurang 400-an sekian ya. Seingat saya begitu. Dan itu diteliti terus, Pak. Saya pernah satu hari di Jakarta, saya pergi ke salah satu perpustakaan, Masya Allah, di situ pustakanya 3 tingkat, Pak. Jadi itu ada salah seorang tokoh ustadz besar di Jakarta itu yang neliti aja kerjanya, tukang neliti aliran sesat. Beliau sekarang udah meninggal dunia. Saya sempat tidur beberapa hari di perpustakaan itu. Itu luar biasa, meneliti Ahmadiyah, meneliti semua aliran-aliran sesat ya. Diteliti, itu kitab-kitab kuno, dari kitab-kitab aslinya diteliti, tidak sembarangan. Beliau juga jadi rujukan. Ya, kalau ada hal-hal seperti itu, jadi ini. Baik. Jadi tidak sembarangan meneliti ini. Salaf garis miring salafi tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia MUI. Sehingga salaf garis miring salafi bukanlah merupakan sekte atau aliran sesat sebagaimana yang berkembang belakangan ini. 2. Salaf atau salafi adalah nama yang diambil dari kata salaf yang secara bahasa berarti orang-orang terdahulu. Dalam istilah adalah orang-orang terdahulu yang mendahului kaum muslimin dalam iman, Islam dan sebagainya. DST ya. Dan apa? DST apa? Dan seterusnya. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jelas ya, Pak? Jadi salaf itu jangan salah sebut nama, jangan salah mahrad. Sudah saya sebut pada majelis yang lalu. Salaf, gigi atas bertemu dengan gigi bawah. Salaf artinya generasi terdahulu yang mendahului kita dalam iman, Islam dan seterusnya. Itu salaf. Kalau dibaca salaf, bertaut bibir kita, itu pasnya salaf nosib. Obat kurap itu. Jadi kita ini bukan salaf, tapi salaf. Kalau disebut obat kurap juga, kurap akidah, manhaj dan kekeliruan, kurap secara maknawi. Itu betul juga. Ini obatnya. Baik. Kemudian yang ketiga, penamaan salafi ini bukanlah penamaan yang baru saja muncul. Ini yang sebut MUI. Namun telah ada sejak dahulu namun telah sejak dahulu ada. Ya.
4, dakwah salaf adalah ajakan untuk memurnikan agama Islam dengan kembali kepada Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu di sini disebutkan nasihat dan tausiah kepada masyarakat. Inilah kepentingan kita menyampaikannya. 1. Nasihat dan tausiah kepada masyarakat. 1. Hendaknya masyarakat tidak mudah melontarkan kata sesat kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. 2. Hendaknya masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. 3. Kepada para dai, ustadz, tokoh agama serta tokoh masyarakat hendaknya dapat menenangkan serta memberikan penjelasan yang objektif tentang masalah ini kepada masyarakat. Pertanyaan saya, kira-kira di daerah yang ada kejadian seperti ini, ada nggak dijelaskan fatwa ini? Contohnya. Berarti ini juga jadi PR gitu. Nah. 4. Hendaknya masyarakat tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri sebagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 Hijriah bertepatan dengan 8 April 2009, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara, Ketua Umum Koimuddin Tamsi, Sekretaris Umum Dr. Arif Muzakir Manan, ditandatangani dan ada cap stempelnya. Dan ini fatwa bertebaran di internet. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jelasnya. Jadi kalau ada yang ragu, umpamanya mana ngaji, itu di tempat kajian salafi di mana? Nah, itu di situ. Oh, ternyata sudah ada fatwa dari Majelis Ulama, salah satu pengurus Majelis Ulama di tepatnya di Jakarta Utara, mengeluarkan fatwa ternyata bukan sesat. Baik. Kalau ada yang menuduh atau menyampaikan, sodorkan saja dengan baik. Makanya kalau ada kawan-kawan yang melihat bahwa jemaah salaf ini sesat, coba direnungkan baik-baik. Coba kita berpikir baik-baik sebelum menuduh. Ya. Justru sebaliknya, inilah kajian ke depannya akan kita sebutkan penjelasan para ulama tentang berwajibnya bermanhaj salaf. Manhaj itu metode agama, salaf itu mengikuti generasi terdahulu. Ustaz, kami tidak mau nyebut salaf itu, kami maunya ahlus sunnah wal jamaah, pengikuti sunnah dan jamaah. Jamaah mana? Kalau jamaah masjid belum tentu. Kalau sholatnya ke arah kiblat, hati sesat itu. Jadi jamaah mana ini? Jamaah para sahabat. Kan harus Nabi menyebutkan al-jamaah. Itu apa? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya hari ini. Berarti jamaah para sahabat. Disitulah. Maka insyaallah ta'ala pertemuan ini akan datang. Ini kan udah jelas nih. Kemarin kita sebutkan kenapa kita menjadi salafi. Ternyata ada ketegangan batin. Ternyata kita mau memastikan keselamatan kita, perjuangan kita dunia akhirat. Terus kalau ada yang mengatakan kita sesat atau jemaah salafi ini sesat, kita sudah jelaskan dengan sangat jelas pernyataan majelis ulama itu ternyata tidak sesat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.